ball from Jakob Sauri. Marcelino Ferdinand, the bright star of Indonesia. Flags are flying high tonight. Garuda takes its flight. Kabar mengejutkan datang dari pelatih timnas Indonesia Sinteyong yang baru-baru ini mengungkapkan niatnya untuk tinggal di Indonesia selama sisa hidupnya. Saya mungkin akan tinggal di Indonesia selama sisa hidup saya. Itu amat luar biasa, kata Sinteyong dikutip dari isplus.com. Ya, kalian nggak salah dengar. Sinteyong yang pernah bawa Korea Selatan bertarung di Piala Dunia, kini merasa bahwa hidup di Indonesia lebih berkesan dan luar biasa daripada di tanah kelahirannya sendiri. Pernyataan ini nggak cuma bikin heboh di Indonesia, tapi juga sampai ke telinga media Korea Selatan yang cukup kaget dengan keputusan pelatih asal negeri gingseng tersebut. Tapi, kenapa sih STY bisa sampai segitu cintanya sama Indonesia? Apa yang bikin Coach Shin ngerasa kalau hidup di sini lebih berkesan dibandingkan di Korea? Every pass and every goal lights a fire in our soul. Together we will stand as one till the final whistle's done. Through the sweat and through the tears, we conquer all our fears with every shot of love. Sejak pertama kali ditunjuk jadi pelatih timnas Indonesia, Sinteyong udah langsung dapat tempat khusus di hati para penggemar sepak bola tanah air. Gimana enggak, Coach Shin sukses ngasih warna baru buat tim Garuda dengan pendekatannya yang disiplin dan profesional. Nggak cuma soal teknik di lapangan, tapi juga bagaimana STY mampu ngebangun mentalitas juang dari pemain-pemain Indonesia. Fans Indonesia pun langsung jatuh cinta sama caranya melatih dan ngerasa optimis kalau STY adalah sosok yang tepat untuk bawa Indonesia berprestasi di level Asia, bahkan dunia. Dukungan yang diterima STY dari supporter nggak pernah setengah-setengah. Setiap kali timnas bertanding, dan dimanapun itu, stadion selalu penuh dengan gemuruh suara supporter yang memberikan semangat tanpa henti. Bahkan seringkali nama Sinteyong diteriakkan di dalam lapangan. Ini jelas jadi pengalaman yang mungkin nggak pernah ia rasakan sebelumnya di Korea Selatan. STY juga dapat dukungan penuh dari PSSI, dan bahkan pernah menerima penghargaan dari pemerintah Indonesia atas jasanya melatih timnas. Semua apresiasi dan cinta dari berbagai pihak inilah yang bikin STY makin merasa dihargai dan diakui di Indonesia. Garuda in the sky, hear our battle cry. Champions we aim to be, glory through unity. Bandingin sama yang Sinteyong alami waktu melatih timnas Korea Selatan. Jelas jauh banget dan sangat berbanding terbalik. Masih ingat nggak waktu Piala Dunia 2018 di Rusia? Korea Selatan memang sukses bikin kejutan besar dengan mengalahkan Jerman, tim peringkat 1 dunia saat itu di fase grup. Tapi meskipun menang lawan Jerman, Korea Selatan tetap gagal lolos ke babak berikutnya. Dan saat balik ke Korea, bukannya dapat sambutan hangat, STY dan skuadnya malah dilempar telur oleh oknum supporter yang kecewa dengan hasil tim. Ini jelas jadi pengalaman pahit buat STY, momen yang mungkin susah untuk dilupain. Beda banget sama sambutan hangat yang Coach Shin terima di Indonesia, di mana apapun hasilnya, supporter selalu ada di belakang timnas. Hear our battle cry. Champions we aim to be, glory through unity. Masuk ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. ST tetap pasang target realistis buat timnas Indonesia. Bukan muluk-muluk, Coach Shin paham betul kekuatan lawan-lawan di grup C. Indonesia harus bersaing sama tim-tim kuat macam Jepang, Arab Saudi, dan Australia yang udah langganan tampil di Piala Dunia. STY nggak mau kasih tekanan berlebihan ke para pemain dengan target yang nggak masuk akal, seperti menempati posisi pertama atau kedua. Saya tidak ingin membebani pemain dengan mengatakan hal-hal yang tidak realistis. Jadi saya menetapkan target di posisi ketiga atau keempat, kata Sinteyong. Ya, Coach Shin lebih memilih fokus untuk bawa Indonesia finish di peringkat ketiga atau keempat, yang menurut STY udah realistis buat buka jalan ke Piala Dunia. Target saya adalah mengalahkan Bahrain dan China. Jika kami mengalahkan dua tim itu, kami bisa dengan mudah masuk ke posisi ketiga atau keempat, kata Coach Shin. Buat STY, target ini bukan sekedar bertahan,
tapi juga sebuah rencana yang matang buat bikin timnas Indonesia terus berkembang. Coach Shin percaya bahwa kalau semua pemain dan staf pelatih bekerja keras dan ngasih yang terbaik di setiap pertandingan, mimpi buat tampil di Piala Dunia bakal jadi kenyataan. Dan yang paling penting, STY nggak mau membebani para pemain dengan ekspektasi yang terlalu berat. Fokusnya lebih ke membangun mentalitas yang kuat dan stabil di tengah ketatnya persaingan di grup C. Battle cry, champions we aim to be, glory through unity. Every pass and every goal lights a fire in our soul. Selain itu, Shin Tae-yong juga nggak pernah menutup pintu buat pemain-pemain lokal dari Liga 1. Bagi STY, siapapun yang punya kemampuan dan memenuhi standarnya, punya kesempatan buat membela timnas Indonesia. Sikap ini sekaligus jadi jawaban atas kritik yang sering muncul soal dirinya yang lebih sering mengandalkan pemain naturalisasi ketimbang pemain lokal. STY dengan tegas bilang, kalau pemain lokal tetap punya peluang, asal mereka bisa nunjukin kualitas dan perkembangan yang signifikan. Kita juga udah sering kan lihat STY yang rajin hadir di pertandingan Liga 1, memantau langsung perkembangan pemain-pemain lokal yang berpotensi dipanggil ke timnas. Keterbukaan STY dalam memilih pemain juga nunjukin kalau dia sangat menghargai sepak bola Indonesia secara menyeluruh, bukan cuma mengandalkan nama-nama besar atau pemain diaspora. STY tetap berkomitmen untuk membangun skuad timnas yang seimbang antara pemain lokal dan keturunan. Langkah ini jadi bukti bahwa STY memang paham betul bagaimana cara membentuk tim yang solid dengan memanfaatkan semua potensi yang ada di Indonesia. Garuda in the sky, hear our battle cry, champions we aim to be, glory through unity. Nah, berita terbaru, STY memastikan kalau dua pemain keturunan, Mie Silgers dan Eleanor Renders, bakal segera bergabung dengan timnas Indonesia. Proses naturalisasi mereka udah hampir selesai. Hari ini mereka akan melakukan sumpah WNI di Dubes RI di Belanda. Dan keduanya diperkirakan akan siap untuk memperkuat tim Garuda di pertandingan melawan Bahrain dan China. Ini jelas jadi tambahan amunisi penting buat Indonesia, terutama di fase-fase krusial kualifikasi Piala Dunia ini. Mes dan Eliano diprediksi bisa langsung bergabung dengan timnas setelah menyelesaikan proses sumpah WNI dan perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia. Kehadiran mereka diharapkan bisa ngasih pengaruh besar buat kekuatan timnas, terutama di lini pertahanan dan tengah. Dengan tambahan pemain naturalisasi yang berkualitas, peluang Indonesia untuk meraih hasil maksimal di laga-laga mendatang semakin besar. Sky, hear our battle cry, champions we aim to be, glory through unity. Jadi nggak heran kalau Shin Tae-yong mulai kepikiran buat tinggal di Indonesia selamanya. Bukan cuma karena prestasinya bersama timnas, tapi juga karena dukungan dan cinta yang ia terima dari seluruh elemen sepak bola Indonesia. STY ngerasa lebih dihargai di sini, bahkan lebih dari negaranya sendiri. Apakah STY benar-benar bakal menetap di Indonesia? Kita tunggu aja bagaimana kelanjutan kisahnya. Yang jelas, perjuangan Indonesia menuju Piala Dunia 2026 masih panjang, dan Shin Tae-yong adalah bagian penting dari perjalanan besar ini. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.